Masuk ke tipe soal nomor 13. Ini tentang listrik statis. Perhatikan gambar berikut. Benda P adalah plastik, benda Q adalah kaca, benda R adalah kain sutra, dan benda S adalah kain wol. Penggosokan dan peristiwa yang akan terjadi adalah jika P digosok dengan R, apa yang terjadi? P dengan S, Q dengan R, dan Q dengan S. Nah, pada pasangan penggosokan listrik statis ada 3 jenis pasangan, tapi pada kasus ini cuma ada 2 jenis pasangan ini. Pasangan penggosokan yang pertama adalah kalau kaca digosok dengan kain sutra, maka yang terjadi adalah elektron kaca akan pindah ke kain sutra. Dan jika kain wol digosok ke plastik, maka elektron kain wol akan pindah ke plastik. Nah, hanya pasangan ini yang terjadi. Jadi kalau kaca digosok plastik ya tidak terjadi perpindahan elektron. Atau kain wol dengan kain sutra saling menggosok juga tidak terjadi apa-apa. Kaca sutra atau kain wol dengan plastik. Satu lagi ada lagi yaitu rambut yang digosok plastik. Itu juga bisa terjadi perpindahan elektron. Tapi sekali lagi untuk soal ini hanya 2 pasangan ini saja. Sehingga yang A, plastik menggosok kain sutra, salah, tidak akan terjadi apa-apa. P, yang B, P dengan S, plastik menggosok kain wol, pada pilihan B ya, P dengan S, plastik digosok dengan kain wol. Nah, ini bisa, tapi perpindahan elektronnya yang salah ini. Harusnya pindah dari kain wol ke plastik atau S ke P, sehingga juga kurang tepat. Sementara untuk pilihan C, Q dengan R, kaca menggosok kain sutra, betul. Elektron pindah dari Q ke R, pindah dari kaca ke kain sutra, itu juga betul. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Itu tipe pertama soal nomor 13. Nah, yang kedua, nah ini agak berat ini, yaitu menggunakan rumusan hukum kolom dengan model soal perbandingan. Perhatikan gambar berikut. Q1 6 kolom, Q2 12 kolom, dan terpisah sejauh 40 cm. Dari gambar di atas didapatkan gaya elektrostatik yang dihasilkan sebesar F kalau kejadiannya begini. Jika jarak antara Q1 dan Q2 dijadikan 20 cm, maka gayanya sekarang adalah berapa? Pada jarak pertama 40 cm, gaya yang timbul adalah F. Kalau jaraknya dirubah jadi 20 cm, maka berapa F gayanya sekarang? Itu yang dimaksud. Rumusan hukum kolom itu sendiri dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, sehingga F dan R ini berbanding terbalik. Kita buat kesebandingannya. F2 per F1 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Kalau perubahannya hanya R, nanti kalau perubahannya Q bagaimana, nanti kita lihat di soal berikutnya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. F2 per F1 sama dengan R1 nya 40, R2 nya 20. Ingat ya bahwa F2 per F1, jangan F1 per F2, nanti kamu kesulitan kalau gitu. Pokoknya yang akhir atau yang ditanya yang di atas. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita olah 40 bagi 20 itu 2. F2 per F1 sama dengan 2 kuadrat atau sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah F2 sama dengan 4 kali F, atau jawaban yang tepat adalah A. Sebenarnya soal ini bisa dilihat saja, cukup bisa menyelesaikan ya, bahwa kamu tinggal lihat kelipatannya kemudian kamu kuadratkan. Dari 40 ke 20
itu dikali setengah atau terbagi 2. Nah, maka kemudian kamu logikakan begini, karena R-nya kuadrat, maka dikali setengah kuadrat, berarti dikali 1/4. Nah, kalau hasilnya 1/4 maka jadi naik ke atas. Kalau perkaliannya dikali 4 maka jadi 1/4. Pokoknya kebalikannya, karena memang istilahnya berbanding terbalik. Jadi kamu tinggal lihat, misalnya perubahannya 3 kali, dari 40 jadi 120 misalnya, berarti 3 kuadrat 9, berarti jawabannya 1/9. Nah, itu kira-kira bisa dicoba dengan cara seperti itu, logika aja. Kita lanjutkan tipe soal berikutnya, soal nomor 13. Masih tentang perbandingan, tapi yang berubah tidak hanya R-nya, ada perubahan Q juga di sini. Ya. Benda bermuatan listrik A tarik menarik dengan gaya F terhadap benda B. Jika muatan benda A dan B diperbesar menjadi masing-masing 2 kali dan 4 kali semula, sedangkan jaraknya diperdekat menjadi setengah kali jarak semula, maka gaya tarik menarik kedua benda menjadi bagaimana? Kita ulang sekali lagi, bahwa Q1 jadi 2 kali semula, Q2 jadi 4 kali semula, dan R-nya menjadi setengah kali semula. Berapa besar gaya tarik menariknya? Nah, untuk tipe soal seperti ini, kamu masukkan saja Q-nya ke dalam rumusannya. Pak, K-nya nggak ada Pak, ya nggak apa-apa, yang ada aja dimasukkan. F sama dengan 2, karena Q1 nya 2 kali 4, Q2 nya 4 kali, dibagi setengah dikuadratkan. Terus kamu selesaikan, 2 kali 4 8, dibagi 1/4 karena dikuadratkan, sehingga 4 nya naik ke atas, 8 kali 4, dan F sama dengan 32. Nah, ini begitu saja, nggak usah repot-repot. K-nya berapa Pak? 9 kali 10 pangkat 9 dan seterusnya, nggak perlu, karena ini tipe soal perbandingan. Sehingga pada soal ini jawaban yang tepat adalah D. Demikian tipe-tipe soal nomor 13. Ada teori yang tentang gosok-menggosok. Ingat pasangannya ya, kaca sutra dan kain wol plastik serta ramplas rambut plastik. Kemudian ada lagi perbandingan terbalik antara F dan R. Ingat, F2 dulu baru F1 sama dengan R1/R2 kuadrat. Dan terakhir memasukkan ke dalam persamaan hukum kolomnya. Demikian, sampai bertemu di tipe soal berikutnya. Terima kasih.